Kembali lagi bersama saya Rida Hani di mata pelajaran psikologi, mahasiswa Universitas Syekh Kuala, yaitu di mata kuliah perkembangan anak usia 6-12 tahun. Perkembangan berpikir setiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang berpikir spontan cepat dan ada anak yang ada anak yang lambat dalam berpikir. Walaupun perkembangan kognitif anak berbeda, tetapi pada umumnya ada tingkat perkembangan yang akan dicapai dalam rentang usia tertentu. Perkembangan kognitif merupakan bagaimana cara anak berpikir, mengeksplorasi dan mencari tahu apa yang ada di sekitarnya. Menurut seorang ahli psikologi yaitu Piaget, mendefinisikan beberapa tahap berpikir pada anak usia dini. Di antaranya adalah yang pertama yaitu tahap sensorimotor, yaitu usia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak sangat bergantung pada orang di sekitarnya dan titik pemikiran mulai melibatkan aktivitas pencera indera seperti pandangan, penglihatan, merasakan, penciuman dan meraba. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Pada tahap ini proses pemikiran anak belum sepenuhnya stabil, namun mereka sudah mulai membangun pemikirannya sendiri. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7-12 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir logis, yang di pikirannya harus nyata dan hadir secara langsung. Yang keempat, tahap operasional formal usia 12 tahun, beranjak dewasa. Pada tahap ini proses pemikiran anak sudah meningkat dan ketika memahami suatu hal yang memerlukan logis, tidak memerlukan logi objektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan berpikir anak adalah yang pertama, faktor heriditas atau keluarga. Heriditas bisa diartikan sebagai pengaruh sel kromosom dari kedua orang tua yang memberikan pengaruh bagi kognitif anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh penting dalam proses berpikir anak. Yang ketiga, faktor kematangan. Kematangan sel otak dan saraf memberikan pengaruh dalam perkembangan pemikiran anak. Yang keempat, faktor minat dan bakat. Anak yang memiliki minat dalam belajar tentunya akan mengasah pola pikirnya. Sebaliknya, anak yang pemalas akan ada beberapa hambatan dalam proses belajarnya. Cukup sekian pemaparan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.